Ke depan itu marketing itu ada 4 P ya kalau utama ya. Pertama kita bicara soal produk, produknya mesti harus apa namanya uptrend, mesti harus mengikuti zaman. Ini ya. TV menjadi smart harus diikutin. Kulkas jadi smart, bahkan even AC pun kita bicara sekarang udah jadi smart, bisa dikontrol pakai handphone. Ya, AC di rumah dulu hanya cukup dengan remote. Sekarang kita apa namanya dari kantor mau pulang ke rumah nyalain dulu AC-nya supaya sampai di rumah dingin, bisa sudah bisa. Itu harus diikutin. Jadi smart AC itu kan harus kita ikutin juga. Itu cara produk tetap tidak boleh ketinggalan. Satu. Yang kedua, pricing. Kompetisi semakin menggila. Bagaimana kita harus bisa menciptakan produk yang bagus dengan harga yang affordable, yang murah, yang terjangkau. Itu juga tantangan. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini ada Bapak Agustinus Rudianto. Beliau adalah General Manager Sales Polytron. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 FMIPA Universitas Gadjah Mada, kemudian berkarir di Polytron, kemudian pernah menjadi National Sales Manager, dan saat ini menjadi General Manager Sales Polytron. Dari apa yang saya ketahui juga, ini Bapak Agustinus Rudianto ini juga National Sales Manager sudah dari tahun 2002 ya Pak. Bagaimana kabarnya nih Pak? Terima kasih, Alhamdulillah baik sih, sehat. Untuk umur-umur sekian yang dicari pertama adalah sehat dulu ya. Iya, yang diutamakan seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian ini saya memanggilnya Bapak Agustinus atau Bapak. Saya biasa dipanggil Rudi sih. Oh iya, oke, Bapak Ya, Rudi. ya. Ya. Sebelum kita masuk ke karir yang sangat panjang dari Bapak Rudi, di video ini mungkin saya tanya dulu berhubungan dengan FMIPA UGM nih Pak. Mungkin bisa Oh. diceritakan bagaimana dulu kok bisa tertarik masuk FMIPA UGM, itu ceritanya bagaimana Pak? Monggo. Nah, ini ceritanya. Ceritanya dari kecil tuh saya suka ilmu pengetahuan alam sebenarnya. Ya, karena banyak baca komik, banyak baca buku cerita, fantasi, science fiction segala macam. Suka sama yang namanya ilmu pengetahuan alam. Dan kok ya kebetulan nilai matematika saya sih bagus terus sih. Jadi kayaknya cocok nih. Terus suka apa namanya ilmu pengetahuan alam, SD, SMP, SMA pun masuk ke waktu itu penjurusannya adalah A1 fisika ya. Lalu UMPTN nih. UMPTN tapi saya mikir-mikir saya sebenarnya sih lebih suka elektronik sih sebenarnya sih. Jujur daripada fisika secara umum gitu kan ya kan ya. Jadi pilihan saya pertama itu adalah teknik elektro sebenarnya. Pilihan kedua saya masukin fisika. Masuknya di fisika tapi ya akhirnya kita belajar fisika lah. Itu cerita awal-awalnya sih. Oke, iya. Kemudian ini pada saat masuk FMIPA UGM ini situasinya tahun berapa itu Pak? Berarti Pak? Saya angkatan 1990. Oh, 90-an. Oke. Iya, iya. Karena saya sendiri lahir tahun 2000-an, Pak. Jadi mungkin agak terlewat itu saat tahun 90-an. Eh, Kemudian setelah masuk itu, kenangan dan pengalaman apa saja, Pak, yang dialami di FMIPA UGM? Oke,
kenangan pertama tentu saja satu, ospek. Ya, ospeknya sih masih acara lucu-lucuan lah waktu itu ya. Nah, mungkin saya sih nggak bisa membayangkan ospek sekarang seperti apa, tapi waktu itu masih lucu-lucuan, tapi bagus juga sih, kenangannya bagus. Terus yang kedua sebenarnya adalah dalam tanda petik agak shock culture mengenai sistem kuliah. Ya, karena kalau kita kan biasa kuliah SD, SMP, SMA kan kurikulumnya sudah ada, masuk tank jam 7 masuk, istirahat, belajar lagi, istirahat, jam 1 pulang, tank gitu kan. Sudah ada pelajarannya, guru datang ke kelas kita tinggal tunggu aja. Begitu kuliah kan berbeda. Ya, kita ada, kalau semester 1-2 masih ada paket SKS ya. Tapi setelah itu kan terus kan ada lanjutan untuk mata kuliah pilihan. Kita yang mesti milih sendiri kan mata kuliah apa yang kita ambil, kita datang ke kelasnya. Itu aja udah kaget duluan itu kan kita ya. Oh, cara kuliah ternyata begini ya, beda lah intinya lah. Yang kedua, ternyata memang fisika yang saya kenal di sekolah dasar SMP SMA kok agak beda dengan ketika saya kuliah gitu intinya. Di sini materinya kok berat banget gitu ya awal-awal gitu kan ya. Kalau semester 1 mungkin masih sama ya. Begitu kita semester 2, semester 3 memang harus konsen kalau memang mau belajar fisika sih. Itu intinya. Dan tapi menarik karena di samping kita belajar teori, kita juga banyak beraktivitas di laboratorium. Ya, kita ada praktikum sana, praktikum sini, segala macam itu sih. Menariknya di situ. Oke, iya berarti lebih ke itu ya apa sistem pembelajarannya yang harus menyesuaikan ya Pak berarti. Betul, ya itu satu semester lah atau satu semester lah itu sudah mulai, tapi mulai semester 2 sudah terbiasa sih intinya lah. Oke, kemudian untuk Pak Rudi sendiri ini setelah mengetahui sistem pembelajaran tersebut, penyesuaiannya bagaimana tuh Pak? Apakah ada mungkin sistem yang Pak Rudi kembangkan sendiri atau kebiasaannya dulu gimana pas kuliah nih Pak Rudi? Saya sih jadi lebih enak ya, karena apa namanya ya gini, kita jadi harus bisa ngatur waktu. Ya waktu kita kan jadi lebih apa namanya, kita sudah punya jadwal tertentu kapan kelas ini masuk, kapan saya bisa off segala macam. Itu memberikan kita itu kebebasan dalam mengatur waktu, dan saya pikir itu juga menjadikan salah satu kita bertumbuh menjadi dewasa. Mengatur waktu itu kan butuh kedewasaan itu. Ya, kalau dulu apa namanya ditentukan jam sekian, sekarang saya boleh bebas nih. Ada kuliah jam sekian di kelas sono, mau masuk apa enggak nih? Kan ceritanya kan. Nah, kalau mau masuk kita belajar, nggak masuk artinya bolos, terserah kita loh itu loh, ya kan. Nah, itu sih. Iya, oke. Sangat luar biasa. Iya, berarti lebih ke itu ya, apa kebebasan mengatur waktu, kemudian prioritas ya, Pak, berarti. Kita menentukan skala prioritas kan, ini kan jadi seperti itu kan itu ya. Iya, oke. Kemudian setelah menjalani kuliah di FMIPA UGM ini, kalau saya boleh tahu, Pak, setelah itu untuk Pak Rudi sendiri, pada awalnya setelah baru-baru lulus itu kemana, Pak, kira-kira? Oke, jadi gini, saya itu ini kuliah saya cukup lama Mas, agak mengerti saya ngomong nih. Saya masuk tahun 1990, lulus baru 96, 6 tahun gitu ya. Karena ya mohon maaf lagi ini, saya sambil kuliah sudah sambil kerja ini kita nih. Jadi kita mencoba untuk, kenapa sih kalau memang kita bisa cari uang sendiri, dengan memanfaatkan ilmu yang sudah kita punya, kita bekerja. Pekerjanya awal mulanya masih simpel, Mas. Ngelesin, Mas. Ya, kan kita punya bekal ilmu yang kita pelajari di kuliah, itu kita bisa jadikan dalam tanda petik kayak mata pencarian atau uang tambahan gitu intinya. Jadi mulai semester 5 itu saya udah nggak minta uang ke orang tua sih.
Ya, jadi saya bayar kos sendiri, bayar kontrakan sendiri, cari uang makan sendiri dari hasil saya kerja sih. Sama ngelesi sana sini, dan kemudian beberapa teman bikin satu lembaga untuk les-lesan. Nah, ini kita punya dalam tanda petik kayak networking baru lah itu ya, untuk apa namanya, untuk punya satu usaha. Ya. Itu menariknya juga sih, belajar fisika, belajar di MIPA itu menariknya situ sih, punya modal. Oke. Ya, ini untuk para anak muda yang sedang nonton video ini bisa jadi inspirasi ya. Termasuk saya juga nih Pak Rudi, karena saya juga masih kuliah. Ini insya Allah sebentar lagi lulus. Jadi sangat thrill ya apa yang dijelaskan Pak Rudi dengan pengalaman pada saat kuliah. Kemudian Pak Rudi ini ngomong-ngomong soal karir ya. Untuk FMIPA UGM sendiri itu apakah ada kesempatan karir yang khusus sih setelah lulus kalau buat FMIPA UGM? Kalau Pak Rudi lihat? Begini, kalau anggapan orang pada saat saya zaman kuliah seperti itu, kuliah di FMIPA kalau lulus jadinya kalau nggak jadi guru atau jadi dosen. Itu mungkin anggapan umum di saat itu. Jadi kayak ini sekolah atau fakultas untuk mencetak para pengajar lah, itu ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau saya dengar belakangan sih sudah sangat jauh berbeda ya. Tapi intinya begitu saya masuk dan saya lulus, itu ilmu yang kita dapatkan sebenarnya itu aplikatif sih. Kita bisa bisa terapkan di berbagai macam hal, nggak cuma di sekolah melulu, tapi di dunia kerja, di industri, di mana-mana sebenarnya sih bisa. Karena toh kita kuliah terutama S1 itu kan yang kita gali itu adalah potensi kita, pola berpikir kita, bagaimana kita menganalisa sesuatu, cara kita berpikir, pola kita tadi katakanlah mengatur waktu segala macam, itu proses pendewasaan di sana sih. Ya, ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya di bangku kuliah sebenarnya, ya tidak hanya di ruang kelas, tapi bagaimana kita juga harus punya aktivitas lain, kita berorganisasi, kita punya kegiatan ekstrakurikuler. Kalau menurut saya sih itu penting, karena kita makhluk sosial, ya. Networking itu penting. Ya. Kita sekarang kan berhadapan dengan kemajuan teknologi yang sangat bagus ya. Ada yang namanya AI, Artificial Intelligence ya, AI. Ya. Itu kan bukan manusia, tapi lebih pintar dari manusia kadang-kadang katanya. Tapi dia bukan manusia. Bagaimanapun pinternya AI, tetap butuh orang, tetap butuh manusia untuk mengoperasikannya. Itu kejadian di tempat saya kerja ini sih. Sistem sudah canggih, perusahaan sudah canggih, tapi kita tetap ketemu dengan orang. Nah, itu bagaimana kita memanfaatkan hubungan kita sebagai sesama orang secara personal atau networking kita untuk bisa istilahnya mensukseskan diri kita sendiri. Itu sangat penting. Jadi menurut saya sih jangan dalam tanda petik istilahnya seperti katak dalam tempurung, dalam kampus, terus ya ini ya, di dalam kelas, terus belajar buka buku, di laboratorium, pulang pergi dari kos, dari rumah ke situ, lagi. Tapi mainlah keluar, ya. Main tempat yang lebih jauh, dalam tanda petik pulang lebih malam, pengalamannya lebih banyak. Itu intinya Mas Bambang. Oke. Pengalaman itu sendiri berarti jadi salah satu faktor yang penting ya, setelah maksudnya untuk membangun karir setelah kuliah, juga networking itu lagi ya. Ya. Kemudian untuk Pak Rudi sendiri, mungkin bisa diceritakan perjalanan karirnya nih Pak setelah kuliah itu hingga sekarang. Ya, ini seru nih. Saya begitu lulus, sebenarnya belum wisuda, saya lulus kan 96, wisuda itu 9 Desember 96 kalau nggak salah, 19 Desember 96 ya. Tapi saya dari Oktober itu sudah mulai masukin lamaran sih.
ya, beberapa perusahaan. Kebetulan November itu yang manggil saya itu adalah Polytron. Ya, posisi yang saya apply waktu itu adalah after sales service. Jadi saya mulai masuk ke Polytron itu di departemen after sales service. Ini ceritanya juga lucu ini, makanya saya tadi cerita kaitannya dengan hubungan dengan Pak Bageng tadi ya. Saya masuk ke sana, kemudian kita dites. Nah, ada tes tertulis. 10 tertulis karena saya di after sales service. Di situ pertanyaannya soal teknis semua. Bagaimana kerja resistor, bagaimana memperbaiki TV, bla 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 gitu. Dari 10 pertanyaan saya cuma bisa jawab 3 itu, Mas. Nah, dan setelah nanti kemudian kerja, setahun kemudian, orang yang ngetes saya itu jadi teman kan, bocorin saya, kamu cuma bisa jawab 3, itu aja salah semua gitu, ceritanya kayak gitu. Cuman setelah tes teori itu kan kita lanjutkan dengan wawancara. Nah, saya dikasih tahu bahwa wawancaranya itu yang ternyata menentukan bahwa saya bisa masuk ke Polytron. Jadi itu sih sebenarnya penting di situ ya. Lalu saya ditempatkan, saya di training dulu. Di training di pabrik Polytron itu ada di Kudus. Jadi saya ditempatkan di Kudus 3 bulan. Itu mulai masuk ke Polytron itu setelah saya wisuda bulan Maret tahun 97 waktu itu. Ya, di sana di training lagi. Trainingnya kalau menurut saya juga training pendewasaan lagi, Mas. Saya nggak diajarin apa-apa sama sekali. Dianggapnya kamu orang lulusan fisika S1, ya kan, udah ngerti lah intinya lah. Dikasih tugasnya jawab ini ada TV rusak, tolong perbaikin gitu kan. Mati saya deh. Jadi saya cuma bisa kalau pakai multimeter sih pasti bisa lah, dikit-dikit pasti bisa ya. Tapi bagaimana membaca skematik diagram segala macam tuh saya nggak pernah diajarin itu waktu kuliah itu kan. Kan kita kan bicaranya kan teori dasar kan ini ya kan. Ya, balik lagi kemampuan sosial kita yang diperlukan. Nyari kenalan di sana yang engineer segala macam, dibaik-baikin, dibantuin ya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh trainer memperbaiki TV. Dalam waktu setengah jam, TV itu sudah jadi. Ya, jadi yang penting adalah tugasnya terselesaikan, entah dengan cara apa. Kamu yang memperbaiki sendiri atau suruh orang lain, kayak seperti itu bagus. Itu penting itu satu. Oke. Terus berlanjut 97 sampai saya dipindah tugaskan ke departemen marketing. Ya. Kebetulan mungkin atasan saya ngelihat sih ini anak kok kayak pintar ngomong juga ya, kayak pintar jualan segala macam kayak gitu, punya dasar teknikal yang cukup lumayan dalam tanda petik seperti itu. Akhirnya saya dipindah ke marketing. Itu kesempatan saya senang sekali, Mas, karena saya keliling Indonesia. Jadi saya ditugaskan untuk ngurusin pameran Polytron di seluruh Indonesia, pindah-pindah kota itu saya jalanin. Jadi saya kemana-mana itu modelnya adalah ngurusin pameran tapi bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Itu pengalaman yang sangat berharga sekali dan menyenangkan. Nah, kemudian sekitar tahun 2003 kita ada departemen baru karena waktu itu kan market elektronik di Indonesia kan berubah maju. Ada yang namanya supermarket besar kan mulai buka. Toko-toko modern mulai buka, tidak hanya toko tradisional. Akhirnya dibentuk departemen baru, saya diminta untuk menjadi head of sales modern retail. Nah, jadi mulailah pekerjaan sebagai salesman. Saya kalau ditanya beberapa orang, ditanya pekerjaan saya apa sih, jawaban saya salesman gitu ya. Karena menurut saya salesman itu adalah orang paling penting di satu perusahaan. Kalau tidak ada sales yang berhasil, perusahaan tersebut nggak akan hidup sih. Jadi saya akan mengaku bahwa saya itu seorang salesman. Itu yang paling penting. Jadi itu perjalanan saya sebagai seorang sales manager waktu itu, Bastian. Itu banyak kenalan sih dengan beberapa merek lain segala macam. Dalam tanda petik pernah juga ditawarin pindah kerjaan, kayak menggiurkan nih segala macam. Cuman saya sih ngelihat nih perusahaan ini sih kedepannya sih masih bagus ya intinya ya. Jadi saya tetap bertahan di sini, meneruskan karir di sini.
tapi justru malah mendapatkan kesempatan yang bagus lagi intinya, karena bisnis ini makin lama makin berkembang. Jadi sampai sekarang saya dipercaya untuk pegang yang namanya Head of Key Account Channel ya kita istilahnya ya. Jadi General Manager Key Account Channel untuk ngurusin penjualan Polytron di seluruh Indonesia ke Departemen Key Account Channel. Begitu Mas Bambang. Oke, sangat luar biasa sekali. Tadi mungkin sempat dijawab ya oleh Pak Rudi, karena saya sempat ingin tanya, kok bisa bertahan lama sekali di Polytron itu? Karena saya sebagai anak muda melihat bagaimana teman-teman saya itu melihat karir dalam suatu perusahaan itu stepping stone seperti itu loh Pak Rudi. Jadi oke, lima tahun di perusahaan ini, 5 tahun di perusahaan ini. Mungkin Pak Rudi cukup awam dengan konsep tersebut ya Pak, dengan anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Jadi mungkin lebih ke itu ya, karena Pak Rudi melihat proyeksi Polytron yang masih ada lah masa depannya seperti itu. Atau Pak Rudi punya pendapat sendiri mengenai konsep yang sudah saya jabarkan tadi? Jadi begini, itu lebih juga, pertama adalah satu, karir kan mesti dipikirkan ya satu. Yang kedua adalah apakah Anda atau kamu merasa bahagia menikmati kerja di situ. Kalau kita bekerja, kita tidak menikmati pekerjaan kita, itu kita nggak akan maju Mas. Ya, jadi bolehlah kita katakanlah pindah pekerjaan segala macam, atau kita pindah usaha segala macam. You enjoy atau tidak di situ? Kalau kita enjoy, kita pasti akan profesional, kita akan bekerja dengan sepenuh hati, dan kalau kita bekerja profesional sepenuh hati, hasilnya tidak akan tidak akan berbohong, pasti akan ada hasilnya. Saya mengamati sih Mas, saya kan banyak rekrut orang juga yang anak-anak muda baru itu. Ya rata-rata setahun sudah bosan pindah kerja, ya tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kadang-kadang yang mereka kan kadang-kadang kita kasih kontrak 3 bulan dulu, coba itu kan ini kan ya. 3 bulan sudah, aduh saya sudah bosan kayak gitu. Banyak sih, terutama anak-anak kalau dibilang apa sekarang ya, bukan lagi generasi milenial, tapi sudah gen alpha ya. Nah sekarang mulai masuk ke dunia kerja kan gen alpha ya. Ya kelahiran tahun 2000-an kan, kayak Mas Bambang ini kan ya. Nah, ya kuncinya buat saya sih seperti itu ya. Pertama memang apakah karir di perusahaan yang tempat kamu bekerja itu menunjukkan hasil yang akan bagus. Yang kedua adalah apakah kamu bahagia di sana. Itu penting sih. Ya. Itu Mas. Oke, ya, terima kasih atas jawabannya Pak Rudi. Kemudian kita masuk ke Polytronnya. Jadi Polytron sendiri kan telah menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik ini Pak Rudi. Mungkin bisa digambarkan jenis produk Polytron sampai saat ini, dan produksinya tadi di Kudus ya Pak, atau ada perubahan? Oke, jadi Polytron itu punya 3 pabrik sebenarnya. Ya, 1 pabrik audio video itu di Kudus. Yang kedua itu pabrik audio home appliances, kita bicara AC, mesin cuci dan kulkas, itu ada di Semarang, Sayung tepatnya. Yang satu lagi pabrik yang paling baru adalah kita bikin khusus pabrik speaker, lokasinya di Kudus. Lalu mulai tahun kemarin 2022, Polytron punya yang namanya motor listrik. Jadi kita mengembangkan lagi produk kita mencoba lagi gabungan antara yang namanya elektronik dan otomotif. Kebetulan lagi booming motor listrik, kita coba-coba kita bikin motor listrik sekarang. Yang sekarang lagi gencar kita coba kita pasarkan. Polytron sendiri sebenarnya cukup bagus ya, karena ini adalah merek lokal, merek Indonesia, dan kita bangga. Ya, warnanya aja merah putih, intinya logo dari Polytron itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah merek Indonesia, dan tidak memalukan juga, karena secara market share, kalau boleh kita bicara, kita melebihi merek-merek luar.
mungkin tidak banyak orang tahu kalau Polytron itu market share-nya adalah kalau kita bicara audio produk. Itu market share nomor 1 di Indonesia. Hampir 60% produk audio itu mereknya Polytron. Itu untuk audio. Untuk televisi juga, untuk kulkas juga. Jadi kalau secara total kita bicara, kita melebihilah brand-brand asing yang ada di yang masuk ke Indonesia lah intinya. Jadi cukup membanggakan sih intinya lah. Kemudian untuk Pak Rudi sendiri ya, tadi kan dibilang market share-nya besar sekali ya, bahkan hingga 60% seperti itu ya Pak Rudi. Nah itu strateginya itu apa Pak Rudi? Maksudnya apa? Setelah lama di situ itu apa yang bisa membuat market share-nya hingga sekarang kemudian bahkan bisa bertahan di persaingan pasar ya? Karena kan banyak sekali nih Pak Rudi, maksudnya dari Cina juga ada, dari Jepang dan lain-lain. Itu bagaimana tuh Pak Rudi? Oke, kuncinya cuma satu, ya. Polytron ngerti apa yang dimaui oleh konsumen Indonesia. Kita ngerti selera mereka. Saya ambil satu contoh, ya. Mas Bambang kan tahu televisi ya. Mas Bambang zaman dulu tahu nggak ada televisi tabung dulu? Masih mengalami apa nggak punya televisi tabung? Kayaknya nggak ngalamin deh. Sekarang Mas Bambang TV-nya sekarang sudah tipis-tipis itu ya, TV LCD ya. TV zaman dulu itu TV tabung, berat, ya kan, panjang berat itu, CRT pakai ya. Tabung itu ada CRT ya, atau dari tube ya. Nah, teknologi berubah menjadi TV LED yang tipis-tipis, ya kan. Polytron terkenal punya suara yang bagus sekali. Nah, ketika TV dulu dengan teknologi tabung ada ruang yang cukup besar untuk menghasilkan resonansi dan suara yang bagus di TV tabung, ketika TV-nya berubah jadi tipis, suaranya jadi jelek nih, ya kan? Nah, padahal orang Indonesia itu karakternya nonton TV nggak puas hanya dengan gambar yang bagus. Mereka kalau nonton musik perlu jedang-jedung ceritanya dalam tanda petik. Kan, bassnya harus kenceng segala macam. Nah, kita mesti berinovasi. Akhirnya kita menciptakan satu produk TV, tetap TV, tapi kita tambahin speaker yang sudah terintegrasi di dalam TV-nya. Nah, ternyata itu disukain oleh oleh orang-orang. Bahkan event merek asing pun akhirnya nyontoh kita. Ya, kita tahu selera dari konsumen kita di Indonesia, karena kita tuan rumah, kita mesti jadi tuan rumah di negeri kita sendiri kan, ya seperti itu. Itu contoh untuk TV. Contoh yang kedua, kita bicara tentang soal kulkas. Ya. Kalau zaman dulu kulkas tuh ya, kalau nggak silver, putih, hitam, nggak ada variasi deh. Kita coba kali lagi apa yang supaya produk kita bisa laku nih, ya kan? Kita nyiptain satu kulkas yang pintunya gambarnya pakai bunga, kembang, gitu kan. Simple, tetapi itu disukain oleh masyarakat, ya kan? Barang itu laku kelas. Lagi-lagi bahkan merek asing pun niru sampean, bikin juga akhirnya kulkas yang pintunya kembang. Nah, itu hal-hal semacam itu yang unik dan menarik sih ya, Mas Bambang ya. Itu kita benar-benar bangga untuk itu. Bahkan event waktu itu ada bule yang datang ke Indonesia beli produk Polytron untuk dibawa ke negara asal sana untuk dibedah isinya apa sih kok bisa laku barang kayak ginian gitu. Iya, sangat biasa sekali. Dan Pak Rudi ini mengalami sendiri ya, karena memang sudah lama di Polytron. Kemudian saya baru sadar ini melihat ke samping ini ada TV, ternyata Polytron juga ya, TV-nya. Baru sadar saya. Oh, ternyata karena saya dari tadi kan katanya market share-nya besar seperti itu. Saya nyari-nyari karena saya pernah pakai Polytron atau enggak ya, ternyata ada di samping saya Polytron.
Iya, lanjut kembali Pak Rudi untuk kedepannya nih Pak. Eh, apakah ada target atau program-program ke depan untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berubah seperti itu? Mungkin mau menggunakan AI atau bagaimana? Ada Oh, proyek apa nih Pak? oh ya itu pasti sih. Perkembangan akan semakin cepat. Teknologi akan semakin cepat, tidak hanya di tidak hanya di produk. Kalau kita bicara sales marketing, ini saya lulusan fisika MIPA, tapi bicaranya sales marketing ini intinya. Jadi agak belok. Tapi itu menunjukkan bahwa lulusan MIPA itu sangat-sangat bagus ya. Itu yang saya tadi lupa cerita. Kalau kita lulus sebagai orang MIPA, lulus sebagai alumnus MIPA UGM, itu bangganya setengah mati ya. Satu, pertama, kamu adalah lulusan dari UGM, itu udah ketop. Kedua, lulusan MIPA itu lebih ketop lagi. Kenapa? Karena MIPA itu dianggap sebagai orang pinter yang pasti bisa lulus dari situ. MIPA kan singkatannya kan plesetnya kan tahu Mas Bambang. Mengkaji ilmu paling angel. Nah, kalau bisa lulus luar biasa itu. Ya kan, bagaimana kita tinggal melakukan keunggulan itu. Nah, kita bicara lagi, balik lagi tadi ngalor ngidul saya ngomong. Ke depan itu marketing itu ada 4P ya kalau utama ya. Pertama kita bicara soal produk. Produknya mesti harus uptrend, mesti harus mengikuti zaman. Ini ya. TV menjadi smart harus diikutin. Kulkas jadi smart, bahkan even AC pun kita bicara sekarang udah jadi smart, bisa dikontrol pakai handphone. Ya, AC di rumah dulu hanya cukup dengan remote. Sekarang kita dari kantor mau pulang ke rumah nyalain dulu AC-nya supaya sampai di rumah dingin, sudah bisa. Itu harus diikutin. Jadi smart AC itu kan harus kita ikutin juga. Itu cara produk tetap tidak boleh ketinggalan. Satu. Yang kedua, pricing. Kompetisi semakin menggila. Bagaimana kita harus bisa menciptakan produk yang bagus dengan harga yang affordable, yang murah, yang terjangkau. Itu juga tantangan. Yang ketiga, P yang ketiga adalah promotion. Nah, ini penting lagi. Promotion zaman dulu cukup hanya dengan kita iklan di koran. Kalau satu merek bisa iklan koran di Kompas waktu itu, koran cetak ya ini ya. Itu berarti sudah perusahaan yang gede, apalagi satu lembar tuh. Saya masih ingat tarifnya 250 juta satu lembar kayak gitu ya. Nah, terus TV, iklan TV. Sekarang nggak cukup lagi. Sekarang ada yang namanya internet. Sekarang ada yang namanya Instagram. Ada yang namanya TikTok, ya kan? Nah, itu adalah perkembangan yang sangat cepat, yang mana kita juga harus sanggup untuk mengikutinya, harus bisa sanggup untuk juga eksis di situ. Ya, P yang keempat adalah place atau placement, distribusi sebenarnya kan. Jadi barang kita harus bisa ditemukan di mana saja. Ya, Mas Bambang mau beli Polytron, pergi ke supermarket, pergi ke toko tradisional, mau online harus ada semua, gampang ditemukan. Itu adalah tantangan-tantangan. Nah, itu yang kedepannya akan tetap kita ikutin, harus kita jalankan. Itu adalah target bahwa kita harus selalu mengikuti perkembangan apapun untuk keempat faktor marketing itu. Gitu Mas Bambang. Oke, iya. Kemudian dengan adanya online shop itu juga ya Pak, jadi tambah-tambah lagi ya Pak, ada placementnya, kemudian promotionnya di online shop itu. Betul. Iya. Sekarang nggak bisa sembunyi lagi ya, Mas Bambang pergi ke toko, ya kan, ngelihat TV atau kulkas, di situ featuresnya apa, tinggal buka aja, di googling kan ada semua di situ. Ya seperti itu. Iya, oke. Kemudian untuk capaian dari Pak Rudi sendiri setelah karir yang sangat panjang di Polytron, apakah ada capaian yang membanggakan nih Pak dari Pak Rudi setelah sekian lama ini? Ya sebenarnya saya cukup bangga sekarang karena gini, saya kerja di Polytron mulai dari paling tangga yang nggak terbawah sih, mungkin satu step
ya dari tangga ke bawah ya. Saya mulai karir di Polytron menjadi kepala teknisi di cabang Jakarta waktu itu. Ya, kemudian berkembang, sekarang bisa jadi pimpinan di satu departemen untuk ngurusin penjualan se-Indonesia. Terus awal 2010-an itu, tahun 2010-an ya, saya pernah jadi ketua Electronic Marketers Club. Ya, jadi kita punya asosiasi para marketing manager dan marketing direktur semua merek di Indonesia itu punya satu klub marketing itu kan ya. Saya pernah juga ditunjuk jadi ketuanya itu. Jadi lumayan juga itu satu kebanggaan sih buat saya juga sih, intinya bisa berkarya seperti itu ya. Ya, itu salah satu seperti itu. Lalu membuat Polytron menjadi merek yang dibanggakan di Indonesia juga salah satu pencapaian yang membanggakan saya juga sih intinya kan. Seperti itu. Oke, ya sangat luar biasa sekali ya pencapaian dari Bapak Rudi ini. Kemudian dari apa yang saya amati ya Pak, dari alumni FMIPA UGM ini sepertinya kok memang harus menekuni ilmu yang lain ya Pak. Seperti Pak Rudi ini malah jadinya agak ke marketing tadi seperti itu ya. Menurut Pak Rudi gimana? Apakah itu suatu keharusan untuk menekuni ilmu lain setelah lulus dari FMIPA atau bahkan saat sedang di FMIPA seperti itu Pak? Bagaimana? Menurut saya harus ya. Jadi ketika kita belajar ilmu pengetahuan alam, itu kita juga harus belajar yang lain ya. Intinya. Satu, misalnya katakanlah, bahasa itu penting ya. Jadi ketika saya kuliah, saya juga mempelajari bahasa Inggris. Saya sempat kuliah di satu perusahaan satu universitas yang lain walaupun nggak lulus sih ya untuk ambil bahasa Inggris ya. Ya, itu satu. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial itu juga mungkin perlu kita baca, kita perlu pelajari ya. Tidak hanya kita mesti belajar dengan cara yang istilahnya itu kuliah kayak gitu kan ya. Tapi kita bisa membaca buku. Apalagi sekarang ya, era internet ya. Kita bisa membaca buku, kita bisa ikut diskusi-diskusi, kita bisa belajar yang lain, atau katakanlah ada satu seminar yang menarik perhatian kita bisa ikut. Karena itu menjadikan kita satu modal, yang mana ilmu yang kita sudah pelajari itu menjadi modal dasar, tapi kita bisa aplikasikan atau kita bisa bikin network untuk ke cabang-cabang ilmu yang lain atau industri yang lain. Menurut saya sangat penting tidak hanya terfokus pada apa yang kita pelajari, ya, tapi boleh juga kita harus belajar ilmu yang lain. Manusia harus belajar seumur hidupnya soalnya. Itu yang penting sih. Oh iya, belajar seumur hidup berarti ya memang bahkan mungkin sampai sekarang Pak Rudi masih belajar hal-hal baru untuk tetap bertahan di perusahaan dan seperti itu ya Pak. Saya generasi lama, tapi saya harus bisa belajar yang namanya mengoperasikan yang namanya Tokopedia atau Shopee gitu. Itu saya nggak pernah belajar itu ya kan. Tapi saya mesti ngerti itu. Saya kayak gitulah. Iya. Lalu kalau soal pada masa di UGM seperti itu ya Pak, pas di FMIPA UGM itu, apakah ada pembekalan akademis atau non akademis yang masih membekas hingga sekarang Pak, yang menemani Pak Rudi saat menjalani karir? Ya intinya pasti adalah ya. Saya di FMIPA UGM diajarin caranya belajar matematika dan belajar ilmu pengetahuan alam itu sangat membantu. Proses logika yang saya belajar logika yang saya alami pada saat kuliah itu sangat membantu pada saat bekerja. Karena di sana tanpa kita sadari mungkin ya, proses menganalisa suatu masalah segala macam itu ada di di otak kita itu terserap. Jadi pada saat kita kerja, kita sudah nggak kaget sih sebenarnya. Oh, saya ini pernah mengalami hal seperti ini. Ya, intinya saya jadi sales kan harus bisa menghitung. Karena saya pernah belajar matematika, ya, saya bisa menghitung lebih cepat daripada orang yang lain, misalnya seperti itu. Misalnya itu hanya itu. Ya, terus obrolan. Tadi kan ngomong saya kan salesman ya. Salesman itu harus bisa atau harus tahu dalam tanda petik semua ilmu.
Nah, ilmu kalau kita belajar apa namanya, belajar kita punya dasar ilmu alam, matematika dan hitungan alam itu sangat membantu obrolan itu. Nah, wah, dan itu modal juga buat saya, ini bukan rahasia aja. Itu intinya adalah itu saya dalam tanda petik saya bisa tanda itu menyombongkan diri loh. Saya itu kuliahnya MIPA loh ya. Tapi ternyata saya bisa belajar untuk jualan atau untuk di marketing gitu intinya. Nah, itu seperti itu. Jadi menurut saya proses pembentukan ketika kita kuliah sampai lulus S1 itu sangat-sangat membantu proses kita berpikir, proses kita menganalisa masalah, proses kognitif kita itu dibentuk satu. Oke, iya. Sangat berguna ya. Berarti lebih ke pola pikir ya, apa yang didapatkan dari FMIPA seperti itu ya, Pak. Kemudian pertanyaan saran nih, Pak. Ada saran nggak, Pak, untuk FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar sehingga alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetisi sesuai kebutuhan dunia kerja. Ada saran nggak, Pak, buat FMIPA UGM? Oke, saya mohon maaf Pak Kuat, saya tidak ngerti apa namanya FMIPA yang sekarang. Tapi kalau zaman saya kuliah dulu, saran saya adalah kita tidak ada program magang kerja waktu itu. Ya, pada saat kita mau lulus itu biasanya kalau kita punya fakultas punya kerjasama dengan industri atau dengan tempat-tempat orang dalam tanda petik mulai bekerja atau lapangan pekerjaan, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk magang sesuai dengan apa pilihannya dia, itu mungkin akan sangat berguna, dia akan menjembatani. Jadi ketika seorang anak itu lulus, ya dia sudah nggak kaget dengan lingkungan kerja yang ada pada saat dia mau masuk. Karena di sini saya mengalami, di sini saya menerima banyak anak magang sih di sini sih, tapi nggak ada yang dari MIPA sih. Di kantor sini sih. Tapi dari IT, dari marketing, dari apa-apa, saya terima anak magang dan cukup lama dia. Sampai kadang-kadang ada yang program 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ada. Mereka di sini belajar bekerja ya, anak magang itu. Mungkin itu saran saya. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah jalan atau nanti mesti nanya ke Pak Kuat. Iya, oke. Berarti mungkin lebih ke meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan hingga mahasiswa lebih paham lah, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai dunia kerja yang ada mungkin seperti itu ya Pak Rudi. Baik, mungkin setelah tadi saran untuk FMIPA UGM, mungkin sekarang saran untuk mahasiswa dan calon mahasiswa nih Pak. Mungkin apa yang harus dipelajari dalam membekali diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja? Apa nih Pak saran untuk mahasiswa dan calon mahasiswa? Saran saya tadi simpel sih ya. Kalau kita belajar, kita tidak boleh hanya di ruang kelas. Kita tidak hanya di perpustakaan. Tetapi dunia itu luas. Ada di dalam kelas, ada di luar kelas. Ada yang namanya belajar, membaca buku dengan praktikum. Ada kita harus menjalin networking. Ya, kita punya yang namanya aktivitas yang lain, teman-teman yang lain. Ilmu juga ilmu-ilmu yang lain. Yang saya tadi bilang, kita harus dalam tanda petik main lebih jauh, pulang lebih malam, supaya kita bisa ngerti bahwa dunia ini ternyata itu besar dan banyak macamnya, tidak hanya satu segala macam. Jangan jadi katak dalam tempurung, tetapi keluarlah dari tempurungnya, lihat dunia yang indah, gitulah. Simple itu aja, Mas Bambang. Jujur saya setuju sih Pak. Lebih malam. Oke, sangat luar biasa sekali ya untuk para penonton yang sudah mendengarkan atau memahami mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Rudi hingga sekarang ini. Banyak sekali kata-kata inspirasi yang bisa diambil, terutama untuk saya. Saya juga merasa beruntung mendapatkan waktu dengan Pak Rudi di sini.
Namun sebelum saya tutup nih Pak, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin diucapkan sebelum saya tutup? Monggo Pak Rudi. Ya, terima kasih Mas Bambang. Saya kaget tiba-tiba dihubungi oleh Mas Bambang mau dijadikan salah satu alumni kebanggaan itu. Ini saya dalam tanda petik sebenarnya saya agak minder loh kalau dianggap sebagai alumni yang membanggakan, karena saya kalau ditanyain soal MIPA, ilmu MIPA kita bicara ya, mungkin maaf sekali ngerjain persamaan diferensial saya udah lupa ini ya. Saya dasarnya masih ingat kalau soal fisika ya, F sama dengan M kali A segala macam sih untuk seperti itu. Tapi mohon maaf lupa terus terang. Saya lebih banyak bergelut di bidang marketing dan sales. Tapi ini sangat sangat kesempatan yang terima kasih banyak saya ucapkan ke Mas Bambang dan FMIPA UGM. Saya cuma mau memberikan pesan kepada adik-adik atau calon mahasiswa baru yang mungkin akan masuk FMIPA, bahwa kuliah di FMIPA itu menyenangkan dan potensi untuk setelah kita lulus untuk mendapatkan pekerjaan itu besar. Setahu saya hampir tidak ada lulusan FMIPA yang nganggur. Saya belum pernah dengar sih ada lulusan FMIPA yang nganggur. Kalau mereka tidak menjadi satu karyawan yang bagus, mereka punya usaha sendiri. Itu ceritanya. Itu sih pesan saya, Mas Bambang. Terima kasih Pak Kuat. Iya Pak, siap. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Rudi di lain waktu mungkin secara langsung. Untuk para penonton di rumah, sampai jumpa di lain waktu, lihat video-video lainnya. Saya Bambang YR Sadono, tetap di Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.